Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang kita hormati Pak Camat Tujuh Koto, alhamdulillah hadir bersama kita. Kemudian hadir bersama kita Pak Dan Ramil, Bapak Samsul R, juga mewakili dari Dendir. Kemudian kita hormati Pak Polsek atau yang mewakili Pak Wali Nagari Larih Nampanjang Selatan, kemudian Ketua Aspila beserta jajaran. Kemudian hadir bersama kita Wakil Ketua Basnas Padang Pariaman, Wakil Ketua 2 Pak Zulfahmi, bidang distribusi dan pendayagunaan zakat. Kemudian hadir Bapak Dr. Kandidat Fakri Zaki, Wakil Ketua 3 bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Kemudian yang kami hormati Bapak Wali Korong, Bapak Ibu tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, rekan-rekan wartawan atau media kalau yang hadir. Kemudian teristimewa kepada Bapak Azhari selaku sebagai sahibul bait, penerima manfaat dari Basnas, kemudian beserta anak beliau Lina. Hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di sela-sela kesibukan dan aktivitas kita bisa bersilaturahim, hadir di rumah ini, menyaksikan bersama-sama dalam program yaitunya bedah rumah Bapak Azhari supaya bisa menjadi lebih layak. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertama kami ingin sampaikan bahwa Basnas mempunyai program Padang Pariaman Peduli, yaitunya melalui bantuan bedah rumah dan juga bantuan untuk masyarakat yang tertimpa musibah atau bencana. Ini kami sampaikan program Basnas. Lalu terkait dengan program bedah rumah, di setiap kecamatan dan di setiap nagari sudah memasukkan proposalnya ke Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Kita sudah memverifikasi. Jadi Wakil Ketua Bidak, Wakil Ketua 2 Pak Zulfahmi dengan masing-masing wakil ketua yang kami bagi pakai koordinasi wilayah. Jadi ada koordinator wilayah, ini koordinator wilayahnya di sini adalah Pak Fakri Zaki. Jadi semua kita bergerak memastikan penerimaan manfaat dari program Basnas ini adalah tepat dan layak. Kita verifikasi itu. Terkait dengan ini, proposalnya sudah masuk ke Basnas, dikirimkan oleh Wali Nagari. Kemudian saya juga awal-awal Basnas itu dilantik, 1 hari setelah dilantik, Basnas mengadakan kolaborasi dalam aksi untuk meningkatkan kesejahteraan anak nagari. Kami menghadirkan banyak tokoh-tokoh penggerak kegiatan kemanusiaan. Salah satunya kita coba libatkan Saudara Azwar Anas selaku Ketua Aspila untuk bisa bertukar pikiran, memberikan data, memberikan informasi terkait dengan potret kemiskinan para mustahik kita di Padang Pariaman. Banyak kita himpun, banyak kita kumpulkan untuk memastikan bahwa para mustahik yang menerima zakat itu tepat. Tepat dalam artian ada skala prioritas. Karena memang banyak sekali hasil temuan kita dari verifikasi, ada yang lebih layak lagi, ada yang lebih pantas lagi, rumah yang memang sangat tidak layak untuk dihuni. Nah, inilah yang kita prioritaskan untuk lebih didahulukan. Karena memang salah satu poin dari keberadaan Basnas itu adalah
untuk memastikan masyarakat kita itu hidup dengan layak, punya usaha, kemudian anaknya bersekolah, kemudian sehat. Maka ada program Padang Pariaman Sehat bagi masyarakat kita yang sakit. Selamat datang Pak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek. Jadi ada program Padang Pariaman Sehat. Kita memastikan bahwa masyarakat kita Padang Pariaman ini hidup dengan sehat, karena sehat itu penting. Maka bagi masyarakat yang sehat, yang sedang dirawat, yang tidak ditanggung oleh BPJS, kemudian membutuhkan biaya, di situ peran Basnas. Tapi ingin kami ingatkan bahwa tidak semua yang sakit harus dimasukkan proposalnya ke Basnas. Karena poin dari Basnas itu bukan sebatas sakitnya, tetapi adalah pada kategori statusnya. Apakah dia masuk fakir, apakah dia masuk kategori miskin, itu yang menjadi poinnya. Karena sekarang ini ada indikasi sedikit sakit, lalu kemudian mencoba peruntungan memasukkan proposal, kok bara-kabara lah. Kita harus mencerdaskan dan kita perlu mendidik masyarakat kita bahwa dengan adanya Basnas ini bisa membantu para masyarakat yang berhak. Jadi ada program Padang Pariaman Sehat membantu masyarakat kita yang sakit, yang membutuhkan biaya besar, yang membutuhkan perawatan, itu yang dibantu. Tapi bantuan Basnas bukan menuntaskan semua kebutuhannya. Kami melibatkan, artinya kita bantu sesuai dengan SOP. Tidak penuh katih, penuh ke bawah. Betul kecil kami masuk proposal butuhnya 60 juta, minta bantuan seperti itu juga. Basnas tidak seperti itu. Kita memberi mungkin sepertiganya atau seperlimanya, supaya ada kerjasama juga keluarga yang lain, dulsana yang lain. Jadi tidak semuanya. Ini ada karena ada pembatasan maksimalnya, ada SOP yang mengatur. Kemudian ada program Padang Pariaman Cerdas. Program Padang Pariaman Cerdas ini kami sampaikan kepada masyarakat Padang Pariaman. Kita memberikan bantuan beasiswa untuk anak SD, anak SMP. Untuk SMA dan SMK kami ingatkan itu program bantuannya adalah itu melalui Basnas Provinsi. Karena zakat dari guru SMA dan SMK itu dipungut oleh Basnas Provinsi. Basnas Provinsi. Ini yang terkait dengan. Lalu kemudian untuk perguruan tinggi, memang seyogyanya itu menjadi bagian dari program provinsi, tetapi mengingat masyarakat kita pada saat mau kuliah, kemudian ada masalah dengan masalah SPP, Basnas Padang Pariaman masih menganggarkan untuk program Padang Pariaman Cerdas. Kenapa kita harus menganggarkan juga? Karena kita ingin menuntaskan atau menyelesaikan persoalan kemiskinan. Minimal kita kurangi dengan pendidikan, sehingga nanti mereka punya pengetahuan. Dengan ada pengetahuan mereka punya keterampilan. Dengan ada keterampilan mereka bisa bekerja. Kemudian dengan bekerja mereka bisa menghidupi dirinya dan menghidupi keluarganya. Secara tidak langsung ada kemandirian di sana. Ini kita dorong dengan pendidikan akan bisa memutus mata rantai kemiskinan itu. Nah, tadi kami mendengar laporan dari Pak Wali Nagari. Ternyata rumah ini juga termasuk di dalam penjaringan data dari Dinas Lingkungan Hidup. Baru lima hari atau beberapa minggu kami dilantik, saya sudah minta Wakil Ketua 2 untuk koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup mencek semua rumah. Karena kita tidak ingin ada overlap. Ada overlap, ini sudah masuk dalam program ini, kemudian ada masuk program ini supaya jangan tumpang tindih. Karena salah satu azas dari penyelenggaraan zakat itu adalah terintegrasi. Jadi datanya terintegrasi, maka kami juga kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Sosial, kemudian OPD terkait. Itu untuk memastikan bahwa supaya data kita akurat, kemudian semuanya tepat. Karena masih banyak masyarakat kita memang masih membutuhkan bantuan dari zakat. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para muzaki baik di kampung maupun di rantau, kita membentuk UPZ di Nagari, unit pengumpul zakat. UPZ ini dibentuk di Nagari supaya bisa menghimpun dana zakat yang ada di Nagari.
Nantinya itu semua dana itu diserahkan ke Basnas, nantinya 70%-nya akan dikembalikan ke negara tersebut. Bisa jadi nanti sebanyak 120%-nya akan bisa didistribusikan ke sini. Artinya adalah kita ingin mengoptimalkan peran zakat itu dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi kita bangun Padang Pariaman dengan zakat. Potensi zakat kita besar. Maka sekarang ini sudah ada beberapa lembaga masyarakat di Padang Pariaman, ada mereka gerakan sosial mereka, mereka berkegiatan di nagarinya, mereka kumpulkan kemudian dia setorkan ke Basnas. Jadi infak sedekahnya dia setorkan ke Basnas, kemudian Basnas mencatat pengumpulan itu, kemudian ketika organisasi atau nagari itu punya program, kita distribusikan lagi. Artinya adalah semua dana zakat itu di Padang Pariaman yang